mengerti ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat angka pengangguran terbuka Indonesia itu tuh ada penurunan. Jadi kita sebenarnya tidak bisa hanya melihat dari segi angka pengangguran. Nah, kalau kita lihat dari segi PHK, ini PHK-nya ini datangnya dari mana? Kalau kita lihat kan kebanyakan di sektor padat karya ya, terutama tekstil garment itu yang banyak sekali gitu PHK-nya. Nah, yang jadi sebenarnya tantangan utama buat Indonesia saat ini adalah penciptaan lapangan pekerjaannya. Karena kita sudah lihat bahwa yang terdampak itu industri padat karya, jadi penyerapan daripada dari segi lapangan, dari segi pekerjaan ini menurun drastis Hmm. gitu. Nah, ini yang berpengaruh. Kenapa? Karena yang terjadi adalah kita memiliki informal sektor yang sangat tinggi. Informal sektor kita itu hampir 60%, 59%. Jadi ini yang menjadi masalah. Bagaimana kita mengatasi informal yang tinggi gitu. Jadi tidak hanya masalah PHK-nya, tapi juga bagaimana kita mengatasi informalitas ini gitu. Karena informal ini tentunya tidak bisa mendapatkan penghasilan dan lain-lain seperti standar formal sektor gitu loh. Jadi ini sebenarnya yang menjadi tantangan utama. Oleh karenanya kami menyampaikan kepada pemerintah bahwa ini kita harus hati-hati kalau kita tidak bisa menciptakan cukup lapangan pekerjaan, ini akan menjadi satu tantangan besar buat kita gitu. Jadi penyerapannya menurun, penciptaannya tidak memadai gitu. Nah, Hmm. kemudian kita juga mesti melihat bahwa dari sisi industri padat karya ini harus jadi perhatian utama karena industri pengolahan kita itu sebenarnya kontribusinya Yap, terhadap formal sektornya paling besar, betul. hampir 61%. Nah, kalau kita kaitkan dengan upah minimum, kenapa kita selalu permasalahan upah minimum ini? Memang kan sekarang kita harus menghormati apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tapi ini kan kalau kita lihat tentang alfanya ini kan dinaikkan lagi gini Hmm. sama pemerintah gitu. Sebenarnya yang jadi kekhawatiran kami adalah sektor-sektor yang akan terdampak gitu. Karena sektor padat karya yang seperti saya sebutkan tadi, seperti tekstil, garment dan lain ini yang sangat sensitif terhadap upah minimum Yap. gitu. Jadi kalau mau dipaksakan ya mereka harus mengikut, tapi nanti apa yang terjadi adalah kami khawatirkan pengurangan daripada tenaga kerjanya. Hmm. Ini yang jadi kunci gitu. Kenapa kami mengatakan kita harus lihat kondisi sebenarnya di lapangan itu seperti apa gitu. Kemampuan daripada pelaku usaha ini juga harus jadi perhatian gitu. Jadi tidak hanya tentunya kita mau harus selalu memperhatikan perlindungan dan kesejahteraan daripada pekerja, tapi dari sisi lain Hmm. kita juga harus melihat dari kemampuan daripada pelaku, terutama untuk sektor-sektor yang sangat berimbas kena UMP. Ini yang menurut saya harus jadi perhatian.